Pemirsa, kasus video mesum kepala puskesmas dengan bidan di desa Curah Nongko, Jember menjadi perhatian publik. Setelah viral di media sosial, warga Curah Nongko menolak keberadaan dokter tersebut di desa mereka. Kasus video mesum dokter sekaligus kepala puskesmas di Curah Nongko, Jember, Jawa Timur menjadi perhatian publik. Tanggapan datang dari berbagai pihak, salah satunya dari rekan sesama dokter. Sebelum bertugas, dokter diangkat sumpah untuk menjunjung tinggi profesinya dan mengabdi kepada masyarakat. Semua dokter sudah dibekali dari mulai pendidikan awal sekali ya. Kita mulai pendidikan calon dokter sudah diajari bagaimana kita memiliki etik-etik yang bagus kan ya. Termasuk juga nanti kita di dalam profesi itu juga ada ketika seorang dokter itu lulus, sebelum dia dilantik menjadi seorang dokter, dia juga harus melakukan sumpah dokter yang juga ada batasan-batasan yang kita harus boleh dan tidak boleh dilakukan. Tidak hanya itu, masyarakat desa Curah Nongko juga telah memberi sanksi sosial dengan menolak keberadaan kepala puskesmas Curah Nongko berinisial AM itu. Diketahui dokter AM berbuat mesum dengan bidan desa setempat di rumah dinas puskesmas. Amati dengan dasar beredarnya video yang seperti itu, warga itu sangat resah dengan dasar seperti itu, menolak dengan adanya kehadiran kepala puskesmas atau dokter yang ada di puskesmas desa Curah Nongko dan bidan. Sebelumnya dokter AM juga pernah berhubungan dengan bidan lain pada tahun 2008 silam. Namun kasus itu berakhir damai usai mediasi dengan dinas kesehatan. Dulu istri saya juga pernah satu kantor, kasusnya sama dengan kasusnya dokter Rudi yang sekarang lagi viral. Dulu istri saya yang pertama kali yang kasus seperti ini, tapi saat itu kan belum ada HP yang sampai viral seperti ini. Jadi saya dulu hanya dipanggil oleh dinas kesehatan, inspektorat, BKD. Setelah itu selesai, tidak ada sanksi apapun. Kan kita harus sesuai dengan peraturan lah, karena ini dalam kaitan dengan ASN kan harus ada aturan yang saya kira akan kita kembalikan kepada aturan. Terkait sanksi sepenuhnya diserahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan setempat. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, angka kasus positif COVID-19 masih tinggi. Tenaga medis pun meminta masyarakat untuk tidak ramai-ramai berkumpul sehingga pengorbanan tenaga medis bisa membuahkan hasil. Kasus COVID-19 di Indonesia sepertinya belum menunjukkan penurunan. Angka penambahan kasus positif masih tinggi. Belakangan setiap harinya ada lebih dari 4.000 kasus baru. Pertanggal 15 November 2020, kasus positif sudah mencapai 467.000 kasus. Tenaga medis yang sudah bekerja mengedukasi dan menangani pasien positif meminta masyarakat untuk patuh protokol kesehatan. Sehingga pengorbanan tenaga medis yang berbulan-bulan tidak bertemu keluarga membuahkan hasil. Teman-teman saya di luar sana mohon hindari kegiatan berkumpul yang tidak penting dan sebaiknya tetap jalankan protokol 3M. Kita juga nakes ini semua punya keluarga dan kita ingin nanti bisa kembali beraktivitas kembali dengan keluarga kami masing-masing sehingga kita selamat dari pandemik ini. Ini mohon sekali lagi tetap jalankan protokol 3M secara ketat dan kemudian 3M kita lakukan ya. Juga ingatkan kepada saudara-saudaranya jangan sampai kita mengikuti kegiatan-kegiatan tidak penting, berkerumun ataupun menimbulkan keramaian massa di luar sana. Jangan sia-siakan pengorbanan kita tenaga kesehatan di sini dengan seperti yang dibilang tadi, tidak menjauhi kerumunan atau mengadakan acara-acara yang tidak perlu. Itu sangat menyusahkan buat kami semua di sini. Terima kasih. Tenaga kesehatan tidak bisa bekerja sendiri untuk menurunkan angka positif COVID-19. Pemerintah sudah membuat aturan untuk meringankan pekerjaan tenaga medis. Namun aturan pemerintah dan pengorbanan tenaga medis akan sia-sia jika masyarakat tidak peduli dengan pandemi COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Tingkat hunian pasien COVID-19 di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran Jakarta kembali meningkat. Pasien positif bertambah setelah libur panjang pada akhir Oktober lalu. Hingga Senin pagi tercatat 1.569 pasien positif COVID-19 masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran Jakarta.
Jika sebelum libur panjang, tingkat hunian kamar di Tower 6 dan 7 yang merupakan tempat perawatan medis dengan gejala ringan dan sedang hanya 32%, namun pasca libur panjang, angkanya mencapai 53,8%. Sementara tingkat hunian kamar isolasi mandiri pasien COVID-19 tanpa gejala di Tower 4 dan 5, angkanya meningkat mencapai 27% dari sebelumnya 17%. Dan pemirsa, kita sudah terhubung dengan Dr. Arifin, Komandan Lapangan Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet Jakarta. Selamat siang, Dr. Arifin. Baik, selamat siang, Mbak. Baik, dokter, saat ini sebelumnya. Baik, silakan. Ya. Silakan, dokter. Oke, sebelumnya pada kesempatan yang baik ini kami baru saja selesai melaksanakan upacara virtual dalam rangka HUT Marinir ke-75. Saya ingin mengucapkan mewakili dari seluruh relawan yang ada di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran ini mengucapkan selamat hari ulang tahun Korps Marinir yang ke-75. Mudah-mudahan terus bersinergi untuk NKRI menuju Indonesia maju. Baik. Salam hormat pada Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Suhartono. Respect. Baik. Siap. Kami juga mengucapkan tahun. selamat ulang tahun Marinir ke-75 kepada seluruh marinir yang bertugas, apalagi khususnya sekarang untuk mengatasi COVID-19 ini seperti sekali. Dr. Arifin. Nah, Dok, saat ini di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet sendiri, seperti apa kondisi tenaga medis? Apakah psikologinya masih cukup baik? Karena kan ada berbulan-bulan yang sudah tidak pulang, Dok. Oke, sementara sampai detik ini kami bisa pastikan bahwa relawan baik medis maupun non medis yang tergabung dalam satu tim Kobra di sini, saya pastikan masih semangat. Nah, walaupun masyarakat di luar sana apapun yang dilakukan, kami tetap semangat. Tetapi mohon empati, artinya tetap kita bergotong royong. Jangan sampai kita sebagai relawan yang ada di Wisma Atlet ini, baik tenaga medis maupun non-medis, artinya sudah hampir 8 bulan kita di sini, sudah berhasil menurunkan beberapa minggu yang lalu pada angka yang sangat bagus menurut kami, di bawah 30%. Nah, ini kemudian efek dari kumpul-kumpul yang mungkin tidak penting, tidak perlu dilakukan. Ini efek-efeknya adalah termasuk liburan panjang kemarin, efeknya sudah berasa. 2 hari, 3 hari ke belakang ini memang mengalami peningkatan yang masuk ke Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet ini. Baik Tower 5 maupun Tower 6 dan Tower 7. Begitu, Mbak. Baik, berapa persen peningkatannya pasca libur panjang dan bagaimana kapasitas Wisma Atlet saat ini? Apakah masih memadai? Ya, sementara ini peningkatan sebelumnya adalah kita kan berkisar di bawah 30%. Untuk saat ini Tower 5 sudah 54,71%. Kemudian untuk Tower 6 huniannya sudah hampir 60% ini, 59,69%. Kemudian Tower 7 sendiri juga di atas 50%. Artinya ini suatu hal yang harus dievaluasi. Kenapa ini meningkat kembali di saat kemarin sudah dilaksanakan PSBB ketat, kemudian sudah disiplin masyarakatnya, kemudian angkanya menurun, bahkan landai dalam waktu 2 minggu kemarin terakhir. Saat ini begitu ada rangkaian mungkin termasuk demo, termasuk kumpul-kumpul yang tidak penting yang melibatkan banyak orang, bahkan ribuan orang, itu adalah tempat transmisi dari penularan virus COVID-19 tersebut. Jadi ini masyarakat saya harapkan harus paham, ya, kita bekerja sama di sini. Jadi sama-sama bekerja untuk gotong royong. Jadi apa yang dihasilkan dari masyarakat luar sana. Jadi meningkatnya COVID tergantung mereka, kelakuan mereka masyarakat yang berada di luar sana. Jadi semakin mereka tidak melaksanakan protokol kesehatan dengan baik, maka bisa dipastikan angkanya akan naik terus. Dan kami di sini hanya menerima apa yang menjadi efek dari masyarakat di luar sana yang tidak melakukan protokol dengan benar. Itu, Mas. Baik.
Dr. Arifin dan bersama tenaga medis yang lain ada di sana, kan ini sudah 8 bulan COVID-19 berjalan di Indonesia, artinya 8 bulan rata-rata tenaga medis di sana tidak pulang, tidak bertemu dengan keluarga. Bagaimana menjaga semangatnya, Dok, untuk merawat pasien COVID-19 apalagi yang baru-baru ini, yang baru datang ke Wisma Atlet? Baik, jadi seperti biasa kami dari awal kita penugasan selalu kami kasih briefing, selalu kami beri briefing, penekanan-penekanan apa yang harus dilakukan di sini. Kemudian kami mempunyai jargon-jargon penyemangat mereka. Jadi mereka yang kesini adalah mereka orang-orang yang tidak ragu-ragu untuk melaksanakan operasi bakti kemanusiaan ini. Jadi mereka di sini pertama kali sudah kita briefing, jadi penyemangat dengan kata-kata jargon-jargon kita, semangat dan gembira. Kemudian pantang pulang sebelum corona tumbang. Sampai saat ini bisa kami pastikan relawan-relawan yang ada di sini masih semangat sampai detik ini untuk melawan pandemi COVID-19 ini bersama-sama. Baik, Dr. Arifin, apa pesan ataupun motivasi yang selalu Anda sampaikan kepada pasien yang positif di Wisma Atlet? Jadi kami selalu sampaikan, baik pertama kali dulu Tower 7 itu dibuka, saya selalu briefing di depan IGD terhadap pasien yang baru masuk. Saya selalu sampaikan bahwa ini adalah pandemi, artinya semua orang bisa terkena, terdampak. Tidak usah berkecil hati, tidak usah merasa dikucilkan. Saya sampaikan di sini, kita di sini akan layani dengan sebaik-baiknya. Kami akan beri kebebasan untuk melaksanakan olahraga atau apapun itu yang kita bisa berikan untuk meningkatkan imunitas dari mereka. Jadi mereka kita kasih semangat, termasuk kita kasih hiburan, termasuk ada tim psikologi seperti itu sehingga untuk merawat semangatnya mereka sampai sembuh. Dan saya sering sebagai customer care juga sering menyapa mereka dan sampai saat ini mereka masih semangat untuk ya, semangat selalu sampai semangat selalu, tidak hanya tenaga medis tapi juga pasien harus semangat. Terima kasih Dr. Arifin, selamat bertugas kembali. Terima kasih atas waktunya di iNews Siang. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Tim riset uji klinis vaksin COVID-19 Universitas Padjadjaran Bandung terus mengevaluasi vaksin Sinovac asal Cina. Uji klinis ini ditargetkan akan selesai pada Maret 2021 mendatang. Uji klinis vaksin Sinovac terhadap 1.620 relawan di kota Bandung sudah dilakukan. Saat ini, tim riset uji klinis vaksin COVID-19 UNPAD Bandung tengah menunggu hasil evaluasi dan melihat efikasi vaksin. Dari hasil sementara, vaksin Sinovac dinyatakan aman. Sekarang yang disuntik 2 kali, yang disuntik sekali itu udah 1.620. Yang disuntik 2 kali itu udah 1.580. Ya. Dari yang itu yang sudah disuntik 2 kali itu, kan kita tanya-tanya. Ternyata nggak ada reaksi yang berat. Pada umumnya ringan, yaitu gejala lokalnya dan sistemik. 1.620 relawan sudah disuntik pertama kali dan 1.540 relawan sudah disuntik untuk yang kedua kalinya. Para relawan kini dalam kondisi sehat meski pada awalnya 20% relawan merasakan demam dan pegal. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, iNews melaporkan. Pemirsa, Kali Jambe di Tambun, Bekasi kembali jadi lautan sampah. Informasinya usai jeda, tetap bersama kami.